Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 122 yang beranggotakan saya Najwa Rahma Abiza. Nama saya Muhammad Ikram. Saya Sherly Aprilia Rahman. Hari ini kami akan menjelaskan materi informatika yang berjudulkan Informatika Sekarang dan Masa Depan. Yang pertama ada informatika. Informatika adalah cabang keilmuan yang berfokus pada pengelolaan data menjadi informasi menggunakan teknologi informasi atau TI. Penerapannya sangat luas, mulai dari bioinformatika, informatika medis, pertanian, hukum, pemerintahan, hingga ilmu pemustakaan. Informatika pertama kali diperkenalkan oleh Star Steenbach pada tahun 1957. Istilah ini berasal dari bahasa Jerman informatik dan sering disamakan dengan ilmu komputer. Pada 1994, University of Edinburgh mendefinisikan informatika sebagai studi tentang struktur algoritma dan perilaku sistem komputasi. Yang kedua, literasi digital. Pada era teknologi maju, informasi dapat dikirim dengan cepat dan mudah, sehingga membantu perkembangan seperti ekonomi dan pendidikan. Literasi awalnya berarti kemampuan membaca dan menulis, tetapi kini berkembang menjadi literasi digital, yaitu kemampuan menyaring informasi dengan benar dan menggunakan aplikasi atau teknologi secara tepat. A. Komponen dalam literasi digital. Menurut Stilweller, dalam tulisan yang berjudul Digital Literacy for Engagement in Emerging Online Cultures menyatakan bahwa terdapat 9 komponen penting yang termuat dalam literasi digital. 9 komponen tersebut yaitu social networking, literasi, maintenance privacy, managing identify, creating content, organizing and sharing content, reusing purposing content, filtering and selection content, serta self-broadcasting. B. Manfaat literasi digital. Berikut beberapa manfaat dari literasi digital. Yang pertama, tetap terhubung. Kedua, membuat keputusan yang baik. 3. Dapat mendorong keinginan untuk bekerja. 4. Memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Yang kelima, menghemat waktu. 6. Belajar lebih cepat. 7. Menghemat biaya. Berikutnya ada informatika saat ini. Informatika atau ilmu komputer mempelajari cara mengolah, memproses, dan mengelola informasi menggunakan teknologi komputer. Bidang ini berkembang sangat pesat dan kini berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perangkat keras, perangkat lunak, internet, hingga kecerdasan buatan. Pada era revolusi industri 4.0, teknologi informasi dan komunikasi semakin terintegrasi dengan industri, sehingga banyak pekerja yang dulu dilakukan manusia kini tergantikan oleh mesin dan sistem otomatis. Yang pertama ada revolusi industri. Revolusi industri 4.0 diperkenalkan oleh pemerintah Jerman pada Hannover Fair 2011. Tujuannya adalah meningkatkan industri dengan bantuan teknologi modern. Ciri utama revolusi ini adalah otomatisasi, teknologi siber, dan sistem siber fisik. Banyak pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan banyak tenaga manusia kini digantikan oleh mesin dan teknologi otomatis. Menurut Angela Merkel pada tahun 2014, revolusi industri 4.0 adalah transformasi besar dalam produksi melalui penggabungan teknologi digital, internet, dan industri konvensional. Lingkungan industri pada era ini memiliki keterhubungan tinggi, sehingga informasi dapat dibagikan dengan cepat dan mudah. A. Dampak dari adanya revolusi industri 4.0. Dampak positifnya yaitu meningkatkan pendapat nasional, peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli, kemudahan dalam mengakses informasi, dan efektivitas dalam bidang produksi. Untuk dampak negatifnya adanya urbanisasi, berdampak untuk lingkungan, lebih rentan terhadap serangan siber, butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Yang kemudian contoh penerapan industri 4.0. Berikut adalah contoh beberapa penerapan industri 4.0 di Indonesia, yaitu ada cloud computing, e-commerce, smart IKM, Internet of Things, layanan publik elektronik, pembuatan website dan aplikasi mobile, penggunaan CCTV berbasis AI, sistem peringatan dini di transportasi umum. Kemudian unsur pembentuk IoT. Internet of Things terbentuk dari beberapa unsur sebagai berikut. A. Active Engagement. B. Artificial Intelligence atau AI. C. Konektivitas. D. Perangkat mikro. E. Data olahan. F. Sensor. Dan yang terakhir J adalah User Interface atau UI.
2. Internet of Things atau IoT. Sejarah Internet of Things adalah teknologi yang menghubungkan perangkat ke internet agar bisa dikendalikan jarak jauh. Konsep IoT mulai muncul sejak tahun 1980-an ketika mahasiswa Carnegie Mellon menghubungkan mesin Coca-Cola ke internet untuk memantau isinya. Mahasiswa Cambridge kemudian membuat kamera web untuk memantau ketersediaan kopi dari jarak jauh. Perangkat IoT awal lainnya termasuk toaster yang terhubung internet pada tahun 1989, Wacom 1994, dan berbagai teknologi sensor pada tahun 1997. Istilah Internet of Things pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 di MIT. Tahun yang sama, teknologi RFID mulai berkembang dan menjadi dasar penting IoT modern, sehingga kini IoT terus berkembang dengan dukungan AI, jaringan 5G, smart city, sehingga peningkatan keamanan dan privasi. B. Cara kerja Internet of Things. IoT bekerja dengan menghubungkan perangkat ke internet agar dapat saling bertukar data. Perangkat IoT memiliki sensor yang mengumpul data, misalnya suhu, suara, dan gerakan. Data yang dikumpulkan dikirim ke cloud melalui koneksi internet. Di cloud, data diproses oleh software yang menentukan tindakan perangkat. Contoh, pada sistem keamanan rumah, sensor mendeteksi gerakan. Software memutuskan untuk membunyikan alarm atau mengirim notifikasi. Setiap perangkat IoT memiliki kemampuan berbeda dalam jarak, energi, dan bandwidth. C. Manfaat Internet of Things. Berikut manfaat dari IoT. IoT membuat kegiatan lebih efisien karena perangkat dapat dikendalikan jarak jauh dan tugas bisa dilakukan bersamaan. IoT memudahkan pemantauan dan kontrol perangkat kapan saja serta memberi rekomendasi untuk mempermudah aktivitas. Yang terakhir, IoT meningkatkan konektivitas sehingga sistem bekerja lebih cepat dan efektif. D. Pengaruh Internet of Things dalam kehidupan. Beberapa sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan kemudahan pada transportasi. 2. Menyediakan layanan yang lebih personalis. Yang ketiga, pengembangan smart home dan smart cities. 4. Mengubah cara berbisnis. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi. E. Contoh Internet of Things. IoT adalah jaringan perangkat pintar yang saling terhubung melalui internet untuk bertukar data dan dapat dikendalikan jarak jauh. Teknologi ini sudah digunakan di berbagai aspek kehidupan. Contoh penerapannya, yang pertama ada smart home, lalu ada smart city. Yang ketiga ada wearables, lalu ada mobil pintar, setelah itu ada pertanian pintar. Yang terakhir ada retail. 1. Monitor penggunaan energi. IoT membantu menghemat energi dengan menghubungkan perangkat ke internet, memungkinkan kontrol jarak jauh, penjadwalan otomatis, dan manajemen perangkat melalui cloud. Yang kedua, otomatisasi bangunan. IoT dapat mengontrol sistem mekanis elektrik dan elektronik di rumah atau industri seperti lampu otomatis atau efisiensi energi. Yang ketiga, ada sistem keamanan biometrik. IoT digunakan pada sistem biometrik seperti sidik jari, wajah, suara, dan retina untuk keamanan lebih akurat. Data disimpan dan saling terhubung sehingga akses lebih aman dan minim intervensi manusia. Yang keempat ada transportasi. IoT membantu menghubungkan sistem komunikasi, kontrol, dan informasi dalam transportasi. Teknologi ini digunakan untuk mesin kendaraan, infrastruktur, pengolahan lalu lintas, tiket tol, konektivitas kendaraan, transportasi publik, dan sistem pelacakan. Yang ketiga, ada Big Data. Big Data adalah kumpulan data berukuran sangat besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Data ini dimanfaatkan banyak perusahaan untuk menganalisis pola, membuat keputusan, dan menentukan arah bisnis. Big Data mencakup data dari berbagai sumber seperti teks, gambar, audio, dan video. A. Jenis-jenis Big Data. Yang pertama ada struktur data atau data terstruktur, yaitu data yang formatnya rapi dan mudah diolah.
misalnya tabel database, spreadsheet, atau catatan transaksi, contohnya data pelanggan atau data keuangan. Yang kedua ada unstructured data atau data tidak terstruktur. Data tanpa format yang jelas seperti teks bebas, gambar, audio, video, postingan media sosial, dan email. Analisisnya lebih rumit karena datanya tersebar dan tidak beraturan. Yang ketiga ada semi-structured data atau data semi terstruktur, yaitu data yang berada di tengah-tengah antara terstruktur dan tidak terstruktur. Formatnya tidak seketat tabel, tapi masih punya pola tertentu, misalnya XML, JSON, atau data sensor IoT. Jenis ini menggabungkan elemen terstruktur dan tidak terstruktur. B. Fungsi Big Data. Fungsi utama Big Data sebagai berikut. Yang pertama ada analisis. Big Data memungkinkan analisis skala besar untuk menentukan pola, tren, dan wawasan tersembunyi, seperti frekuensi pelanggan atau efisiensi operasional, sehingga keputusan bisa lebih tepat dan strategis. Yang kedua, ada prediksi. Dengan data historis, Big Data mampu memprediksi kejadian di masa depan, seperti permintaan pasar, harga, atau kebutuhan stok, sehingga perusahaan bisa lebih siap dan responsif. 3. Optimasi. Big Data membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dengan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, misalnya pengoptimalan rantai pasokan, pengurangan limbah, dan peningkatan penggunaan sumber daya. 4. Artificial Intelligence atau AI. AI adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin dapat berpikir dan belajar layaknya manusia. AI bekerja dengan mempelajari data secara terus-menerus. Semakin banyak data yang diterima, semakin akurat kemampuan prediksi dan pengambilan keputusannya. Teknologi ini membuat perangkat menjadi lebih pintar, efisien, dan sangat berpengaruh pada perkembangan industri teknologi modern. A. Sekilas sejarah Artificial Intelligence atau AI. Yang pertama, pada 1950, Alan Turing melakukan Turing Test untuk menilai apakah mesin bisa berpikir seperti manusia. Jika mesin dapat berkomunikasi layaknya manusia tanpa diketahui perbedaannya, berarti mesin memiliki kecerdasan. Yang kedua, pada 1956, John McCarthy atau MIT memperkenalkan istilah Artificial Intelligence pada Dartmouth Konferensi. Pada konferensi ini ditetapkan tujuan utama AI yaitu memahami dan memodelkan proses berpikir manusia, membuat mesin yang dapat meniru perilaku manusia. B. Cara kerja Artificial Intelligence. AI bekerja dengan menghubungkan big data dan ilmu komputer untuk menemukan solusi suatu masalah. AI mempelajari data dalam jumlah besar, mengenali pola, lalu menggunakan pola tersebut untuk memprediksi atau mengambil keputusan. Proses kerjanya meliputi 1. Mengumpulkan data, 2. Menganalisis pola dalam korelasi menggunakan algoritma machine learning. Yang ketiga, melatih model dengan perangkat keras dan perangkat lunak khusus. Yang keempat, menggunakan 3 kemampuan metode utama, yaitu ada learning, reasoning, dan self-correction. C. Jenis-jenis Artificial Intelligence. Yang pertama ada weak AI. AI yang hanya bisa melakukan tugas khusus dalam batas tertentu, misalnya asisten virtual, chatbot, atau sistem rekomendasi. Lalu yang kedua ada strong AI. AI yang ditargetkan mampu berpikir layaknya manusia secara umum, memahami bahasa, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. D. Komponen dasar Artificial Intelligence.
Yang pertama ada pembelajaran, yang kedua penalaran, yang ketiga pemecahan masalah, yang keempat persepsi, yang kelima bahasa. 5. Cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memanfaatkan internet untuk mengelola data dan aplikasi melalui server virtual. Dengan cloud, pengguna dapat menyimpan data, mengakses aplikasi, dan menjalankan program tanpa harus memiliki infrastruktur sendiri. Layanan cloud terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama ada software as a service, yang kedua ada platform as a service, yang ketiga ada infrastructure as a service. Cloud membuat pekerjaan lebih efisien karena data tersimpan aman, bisa diakses kapan saja, dan tidak membutuhkan perangkat dengan spesifikasi tinggi. A. Konsep dasar cloud computing. Cloud computing bekerja layaknya komputer pribadi, namun semua komponen seperti server, software, dan sistem operasi disediakan di server internet atau cloud. Penggunaan cukup mengakses layanan tanpa harus mengelola hardware sendiri. Data dan aplikasi disimpan di server cloud, sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Hal ini mengurangi kebutuhan hardware penggunaan karena proses kerja dilakukan oleh sistem cloud, bukan oleh komputer pribadi. B. Komponen dan struktur dalam cloud computing. Berikut komponen dalam cloud computing. Yang pertama ada perangkat keras, yang kedua penyimpanan, ketiga jaringan, dan terakhir virtualisasi. C. Model serverless computing. Serverless computing merupakan layanan cloud yang memberi peluang user membangun dan menjalankan aplikasi atau website tanpa harus memikirkan tentang bagaimana cara mengoperasikan server tersebut. Serverless computing dapat dianalogikan seperti hosting cPanel, yang berarti user hanya perlu melakukan coding, lalu upload source kode dan database. D. Model platform as a service base. Salah satu layanan model berbasis cloud computing yaitu platform as a service base memungkinkan penyewaan perangkat keras hardware, sistem operasi penyimpanan, dan kapasitas jaringan melalui internet. Pengguna juga dapat menyewa virtual server dan layanan untuk menjalankan software berbasis web yang telah dikembangkan, dan mereka juga dapat menguji software berbasis web yang telah dikembangkan. HAS biasanya digunakan oleh pengembang developer untuk berkonsentrasi pada pembangunan atau pembuatan perangkat lunak. E. Model infrastructure as a service LAS. Salah satu model cloud computing infrastruktur as a service LAS terdiri dari satu paket perangkat hardware komputer virtual bersama dengan jaringan internet, bandwidth, dan dukungan alamat IP dalam ruang lingkup satu unit layanan LAS. Penyediaan layanan yang biasanya disebut vendor atau provider LAS menawarkan keamanan dan jaminan online secara real time dalam LAS. Pembayaran untuk infrastruktur dilakukan melalui internet dan berdasarkan pemakaian. Penyewa memiliki kemampuan untuk mengatur aplikasi. F. Model data storage as a service DAS. Contoh industri komersial yang menyediakan layanan DAS adalah EMC Storage Managed Service SMS. Model cloud computing EMC menawarkan fungsi manajemen secara komprehensif terhadap sumber daya media penyimpanan, backup, dan kualitas layanan. Model komputasi cloud EMC SMS menawarkan fungsi kualitas layanan. Adapun contoh lain industri komersial yang menyediakan layanan DAS atau SaaS adalah Google Cloud Data Store. Google Cloud Data Store menyediakan layanan penyimpanan seamless yang memungkinkan user menghilangkan kebutuhan untuk berpikir tentang struktur yang mendasari data. G. Model Communication as a Service CAS. Model layanan komputasi cloud computing yang dikenal sebagai Communication as a Service CAS mencakup sistem keamanan jaringan, infrastruktur komunikasi dari lapisan virtual yang digunakan untuk mengisolasi lalu lintas jaringan dengan bandwidth
terdedikasi, enkripsi, komunikasi, dan pemantauan jaringan. 2. Jenis layanan cloud berdasarkan vendor. Hampir semua cloud computing selalu melakukan pembagian layanan secara virtualisasi karena tanpa memerlukan kontak fisik langsung. Kinerja server membutuhkan Windows OS maupun Linux OS pada komputer, namun tanpa perlu menginstal sendiri. Cloud computing berdasarkan vendornya dibedakan sebagai berikut. A. Public cloud. Jenis public cloud sebagai bentuk paling umum dan banyak digunakan dari cloud. Para pelanggan, baik individu maupun perusahaan bisa mengakses layanan yang disediakan oleh provider melalui internet. Jika menggunakan layanan cloud public, maka sumber daya akan didistribusikan secara merata dari segi penyimpanan, akses jaringan, dan penggunaannya. Adapun cloud ini sangat ideal untuk pengembangan software ataupun melakukan kerja sama dengan pihak lain. Public cloud dibuat oleh raksasa internet di dunia seperti Google Drive, Amazon Web Service, IBM Clouds, dan lain-lain. B. Private cloud. Private cloud digunakan untuk end user, baik individu maupun kelompok, dan hanya digunakan untuk satu atau beberapa user dengan akses yang cukup terbatas. Ada dua jenis private clouds, yaitu managed cloud dan dedicated cloud. Infrastruktur layanan private cloud dikelola dan dioperasikan hanya untuk kelompok yang berskala besar dan memiliki kemampuan untuk memiliki cloud sendiri. Berdasarkan dari sisi lokasi, private cloud bisa berada pada posisi on-site atau off-site. Pada prinsipnya, layanan private cloud tidak bisa diakses secara umum dan terbuka layanannya seperti public cloud, melainkan hanya bisa diakses oleh pihak internal perusahaan. C. Hybrid cloud. Jenis komputasi awan ini terdiri dari beberapa cloud yang dihubungkan dengan jaringan internet seperti LAN, WAN, atau VPN. Oleh karena itu, baik private cloud maupun public cloud semuanya tergolong dalam hybrid cloud apabila salah link terhubung dengan jaringan internet tersebut. Jenis cloud ini sangat cocok digunakan untuk mengelola data yang bisa diakses secara umum maupun data yang hanya boleh diakses perusahaan. Model cloud computing ini memiliki interaksi B2B, business to business, atau B2C business, business to consumer. D. Community cloud backface. Community cloud merupakan infrastruktur cloud yang digunakan secara bersama oleh beberapa organisasi yang memiliki kepentingan yang sama dan kebutuhan tingkat keamanan yang sama. Komputasi jenis ini digunakan secara eksklusif didasari oleh poin-poin pertimbangan kesamaan. Misalnya kebutuhan keamanan yang sama, misi yang sama, dan kebijakan yang sama atau pertimbangan kepatuhan yang serupa. Multi-cloud. Multi-cloud terdiri dari beberapa cloud yang berbeda, baik berupa vendor ataupun layanannya. Hybrid cloud bisa disebut dengan multi-cloud, tapi belum tentu sebaliknya. Multi-cloud baru bisa disebut hybrid cloud saat beberapa cloud tergabung dalam satu integrasi. Karakter cloud computing. 1. One dimension self-service. Pengguna bisa mengakses sumber daya seperti server, storage, aplikasi, dan kapan saja tanpa perlu intervensi penyedia layanan. 2. Broad network access. Akses dapat dilakukan lewat jaringan internet dari berbagai perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, dan lain-lain. 3. Resource pooling. Sumber daya komputasi dikumpulkan dalam satu pool dan dibagi untuk banyak pengguna secara dinamis, multi-tenant. 4. Rapid elasticity atau elastic. Resource dapat ditambah atau dikurangi secara cepat sesuai kebutuhan, misalnya saat traffic meningkat. 5. Measured service pay as you use. Pengguna hanya membayar sesuai pemakaian aktual seperti penggunaan CPU, RAM, bandwidth, atau storage. 6. Scalability dapat diperluas kapasitasnya secara horizontal, menambah mesin atau vertikal, atau menambah spesifikasi. 7. Reliability dan availability tinggi. Cloud menyediakan backup, load balancing, dan failover sehingga layanan lebih stabil dan selalu tersedia. Manfaat cloud computing. 1. Menghemat biaya, yang dimana tidak perlu membeli server sendiri, pembayaran sesuai pemakaian pay as you go. 2. Akses dari mana saja.
Data dan aplikasi bisa diakses melalui internet kapan saja dan dari perangkat apapun. 3. Skalabilitas mudah. Kapasitas bisa ditambah atau dikurangi dengan cepat sesuai kebutuhan. 4. Kolaborasi lebih mudah. Banyak orang bisa bekerja pada file atau aplikasi yang sama secara real time. 5. Keamanan data lebih baik, yang dimana penyedia cloud banyak menggunakan enkripsi, backup otomatis, dan perlindungan serangan. 6. Pemulihan bencana disaster recovery. Data tidak hilang karena tersimpan di server lain, memudahkan pemulihan jika terjadi kerusakan. 7. Pembaruan otomatis. Aplikasi dan sistem selalu diperbarui tanpa perlu melakukan instalasi manual. 8. Efisiensi kinerja. Server cloud memiliki performa tinggi dan bisa menangani beban kerja besar. G. Implementasi teknologi cloud computing. 1. Penyimpanan data cloud storage. Digunakan untuk penyimpanan, mencadangkan, dan berbagi data melalui layanan seperti Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. 2. Infrastruktur sebagai layanan LaaS. Menyediakan server virtual, jaringan, dan penyimpanan untuk kebutuhan aplikasi, misalnya AWS, Azure, dan Google Cloud. 3. Platform sebagai layanan PaaS. Menyediakan lingkungan pengembangan aplikasi tanpa perlu mengelola server, seperti Heroku atau Google App Engine. 4. Software sebagai layanan SaaS. Aplikasi siap pakai berbasis cloud tanpa instalasi, seperti Gmail, Zoom, Microsoft 365. 5. Backup dan recovery. Cloud digunakan untuk cadangan otomatis dan pemulihan data saat terjadi kerusakan sistem. 6. Big data dan analitik. Memproses dan menganalisis data besar dengan cepat menggunakan layanan seperti Google BigQuery atau AWS Redshift. 7. Kolaborasi dan produktivitas. Digunakan untuk kerja tim real-time melalui Google Workspace, Microsoft Teams, dan Slack. 8. Hosting website dan aplikasi. Website, aplikasi mobile, dan API dijalankan di server cloud untuk performa lebih stabil. 9. Internet of Things Cloud. Perangkat cloud mengirim dan menyimpan data di cloud, misalnya smart home dan sensor industri. 10. E-learning dan pendidikan, yang dimana platform pembelajaran online, penyimpanan materi, serta ujian digital berbasis cloud seperti Google Classroom dan Moodle Cloud. Sekian dari video penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.